Selamat pagi Gereja Sion, terima kasih untuk pujian yang sangat luar biasa yang telah dipanjatkan kepada Tuhan. Menurut saya semua yang telah datang ke sini, kalian semua ada seseorang yang mendoakanmu, itu sebabnya kita datang kepada firman dan gereja ini. Maka seperti yang kita tahu, hari yang paling penting dalam seminggu adalah hari Tuhan. Dan kenyataan bahwa kalian semua ada di sana, kamu sedang menerima sukacita yang terbesar dan berkat terbesar dari Tuhan. Saya akan sharing kasih karunia dengan judul yang adalah Apakah Natal sebuah beban bagiku? Dan seperti ayat pembukaan yang kita barusan sudah dengar, Raja Herodes itu dia merasa terganggu, terbeban. Maka setiap tahun di saat kita datang kepada musim Natal, kita bertanya, bagaimana saya akan merayakan hari Natal? Kata Natal itu atau merayakan, sering digunakan, tetapi apakah kita sungguh-sungguh bahagia? Kalau kita mentelusuri hati kita, hanya 7 hari lagi adalah hari Natal, hari Minggu depan. Apakah kita benar-benar bahagia? Apakah kita benar-benar menantikan hari Natal? Seluruh dunia bisa mengatakan bahwa Natal itu adalah hari yang paling bahagia. Kenapa? Karena untuk orang Kristen, untuk orang yang bukan Kristen dapat bonus kan. Dan ini juga hari liburan untuk anak-anak sekolah. Anak-anak bahagia nggak usah sekolah. Maka semua orang tukar hadiah dan mereka berpesta, makan-makan. Tetapi untuk kita, kalau kita merayakan Natal hanya seperti begitu saja, maka itu tidak benar. Untuk kita, cara orang Kristen harus merayakan hari Natal itu hanya selalu dengan firman di pusat. Maka ini artinya kita harus memiliki firman Tuhan menjadi hidup di dalam kita di hari Natal. Ini harus beda dari hari-hari lain di tahun ini. Kalau kita merayakan kelahiran Yesus, itu terjadi 2000 tahun yang lalu, benar. Tetapi setiap hari kita harus merayakan hari Natal di dalam hati kita untuk memiliki sukacita yang sama. Maka hari ini kita akan pelajari cerita kelahiran Yesus dan kita akan lihat dua kelompok orang. Respon yang positif dan respon yang tidak bahagia, yang merasa bahwa kelahirannya Yesus itu adalah sebuah beban absolut. Maka mari kita berusaha membuka hati kita, operasi hati kita, keluarin bagian yang baik untuk biar kita ingat ulang lagi untuk mempersiapkan diri untuk hari Natal di hari Minggu depan. Kelompok pertama adalah Raja Herodes dan seluruh Yerusalem. Di sini dikatakan Matius 2 ayat 1 sampai 3, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Di luar dari Raja Herodes, apakah ada orang lain yang menyembah dia? Di sini ada 3 orang Majus. Ada orang Majus yang bertanya, orang Majus bilang, kita tidak mau menyembah engkau Raja, kita mau menyembah Yesus. Dan di saat Raja Herodes mendengar itu, dia terkejutlah. Raja Herodes itu adalah raja yang paranoid. Dia sangat tidak rasa aman dan dia gila untuk kuasa. Dia membunuh istri dia yang sebenarnya dia sayang, kakaknya dan anak dia, siapapun yang ada di jalan dia bunuh. Dan akhirnya dia bilang semua anak di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Setelah dia mendengar berita seperti ini, maka dia merasa dia tidak mau melepaskan kuasa dia atau takhta dia. Dan kita bisa katakan bahwa ini adalah hal yang normal untuk manusia yang telah jatuh. Apakah kita ada kenal presiden di negara manapun yang tidak mau melepaskan jabatannya? Memang di negara lain kadang bisa lebih dari 2 masa menjadi presiden. Jadi gila untuk kuasa itu adalah hal yang normal.
Tetapi di ayat ini dikatakan beserta seluruh Yerusalem bersama Raja Herodes mereka merasa terkejut. Kata terkejut di sini dalam bahasa Yunani adalah taraso. Ini bukan kata yang baik, ini kata yang tidak baik. Artinya membuat kita merasa takut. Jadi nggak tenang, rasa tidak bahagia dan rasa stres gitu. Jadi artinya merasa seperti tergoyang-goyang gitu. Yesus sejak dilahir sampai dia selesai, dia adalah beban dan berkat. Berkat dan beban, B dan B. Berkat untuk orang-orang yang dia sembuhkan. Kita sudah dengarkan pelajaran mengenai orang asing, pelajaran seri dari pendeta kita. Dia menyembuhkan orang yang percaya dan tidak percaya. Yang kerasukan iblis pun dia sembuhkan. Jadi dia adalah berkat bagi orang-orang itu. Tetapi dia adalah beban di saat dia mau menjadi raja. Ingat gak apa yang terjadi? Sebelum Paskah dia bikin tali-tali. Dan dengan tali itu dia menggunakannya sebagai cambuk untuk menghancurkan semua orang yang berbisnis di Bait Suci Allah. Dia bilang ini adalah rumah doa dan untuk menyembah. Jadi orang-orang yang diusir keluar, mereka merasa bahwa Yesus itu adalah beban kan. Jadi ini bukan kata yang baik. Maka Raja Herodes merasa terbeban karena dia ingin tetap menjadi raja. Kita kadang merasa terbeban dengan firman Tuhan di saat kita tidak mau berubah. Dan kita harus jujur, di saat kita dengar khotbah atau pendalaman Alkitab, kita tahu Tuhan sangat sayang kita. Dan kita tahu kita sayang Tuhan. Dan kita ingin melakukan lebih. Tetapi daging kita selalu berperang dengan roh kita. Maka kita tidak lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kalau kita latihan, kita berusaha jalankan, kita merasa terbeban. Maka tahun ini mari kita jangan terbeban. Kita harus pulihkan sukacita untuk mempersiapkan hari Natal. Kenapa orang-orang di Yerusalem merasa terkejut atau terbeban? Orang-orang di Yerusalem, mereka itu sebenarnya sangat beruntung kan. Mereka bisa kembali ke Tanah Kudus setelah pembuangan ke Babel. Mereka kembali ke kota Yerusalem. Jadi mereka udah nyaman di sana. Mereka pikir saya udah cukup kudus, saya layak untuk bisa tinggal di kota Yerusalem. Tetapi masalahnya adalah mereka hanya nyaman di atas raja yang saat itu. Meskipun rajanya tidak baik atau gila kuasa, tapi mereka udah terbiasa. Jadi sekarang raja baru akan dilahirkan, mereka nggak rasa nyaman karena cara hidupnya mungkin harus dirubah dan lain-lain. Maka mereka terbeban. Kelompok yang kedua, kelompok yang pertama kan kurang mau komit. Kelompok yang kedua itu adalah para imam besar dan ahli Taurat. Mereka masa bodoh. Jadi Raja Herodes, dia itu kan raja yang paranoid. Jadi dia tanya sama para imam-imam, ahli Taurat, imam besar. Dia tanya, nanti Mesias itu akan dilahirkan di mana? Dan imam besar menjawab seperti ini. Mereka kan imam besar. Mereka bilang, di Bethlehem di Yudea. Karena tertulis oleh Nabi, mereka baca sebenarnya dari Alkitab, dari Mika pasal 5 ayat 2. Dan Mika bilang apa kan? Dia bilang, dan engkau Bethlehem tanah Yehudi, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi mereka tahu, persis mereka tahu. Mereka tahu persis di mana Yesus akan dilahirkan, tetapi tidak satu orang pun ingin jalan ke Bethlehem untuk ngecek, untuk lihat itu benar gak. Mereka tidak pergi. Mereka lagi pikirkan apa? Mereka mungkin pikir, saya udah lama orang Yahudi, saya sarjana. Lalu ada 3 orang yang tidak percaya, yang kasih tahu saya kapan Tuhan akan dilahirkan. Nggak mungkin. Mereka lihat gak bintangnya? Pasti. Orang Majusnya bilang kita ikut bintang, dan mereka lihat bintangnya, tetapi mereka tidak mau pergi. Bethlehem itu terletak di mana? Kalau kita ada di Yerusalem, jadi saya akan tunjukkan GPS zaman kita sekarang. Ini kalau kita naik bus, ya, 1 jam 10 menit kalau naik bus dari Yerusalem ke Bethlehem.
hari ini, zaman kita sekarang. Kalau jalan kaki zaman dulu 7-8 jam. Dalam kata lain, ini bisa kan? Dari Sembawang ke Sentosa kita jalan kaki juga bisa kan? Terus balik lagi, nggak begitu jauh. Tetapi mereka tidak mau meninggalkan zona nyaman mereka. Ini sama seperti kita. Kita yang udah belajar firman yang dalam ini yang luar biasa. Kita masih bodoh. Kita tidak mau pergi untuk kebaktian hari Natal. Atau kita tidak mau membawa hati yang sudah siap. Maka ini hanya Tuhan yang mereka tahu. Pendeta senior pernah bilang gini, kalau imam-imam besar itu dan ahli Taurat zaman sekarang hidup di hari Natal, mereka hanya merayakan Natal sebagai hari raya yang hanya kata-kata. Hari raya kata-kata. Apakah kita tidak sama juga? Kita orang Kristen. Kita katakan apa? Oh, Natal bentar lagi datang. Kita juga ada hari raya kata-kata doang. Selamat hari Natal, Diaken, Penatua. Kita bilang sukacita kepada dunia, Yesus dilahirkan. Noel, Malam Kudus. Kita semua tahu kata-kata ini, tetapi kita tidak merasa sukacita. Apa yang memberi sukacita kepada kita adalah makan-makan, terus cuti, dapat bonus dari kantor. Itu kita lebih sukacita. Jadi kalau begini kita harus hati-hati. Kita sama aja bersalah seperti imam-imam besar ini dan ahli Taurat ini. Kalau Natal itu hanya hari raya makan-makan atau hari raya kata-kata saja, maka kita harus selidiki hati kita. Mereka ini tidak bertindak, mereka tetap aja di Yerusalem. Maka Natal bagi kita harus ingat, lebih banyak kita belajar Alkitab, lebih banyak firman kita ada, kita lebih bahaya menjadi sombong, menjadi arogan, sok tahu, merasa dirinya benar. Maka kita harus hati-hati. Natal itu tidak seperti itu untuk kita. 1 Korintus 8 ayat 1 tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Kita semua tahu kan? Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Berarti lebih banyak Alkitab saya tahu, saya akan menjadi lebih sombong kalau firman ini tidak menggerakkan hati kita. Maka ahli Taurat dan Farisi mungkin bagian dari diri saya. Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara-saudara, kita seringkali merayakan hari Natal, mungkin 30-40 tahun merayakan Natal. Berapa lama kita di gereja ya, berapa lama kita sudah merayakan Natal. Apakah itu masih spesial bagi kita? Kalau tidak, kita masih ada 7 hari. 7 hari dari hari ini sampai hari Minggu depan untuk melatih hati kita. Jadi mari kita lihat. Kita tahu mereka tidak pergi kan? Mereka hanya ngomongin mengenai kelahiran Yesus tapi tidak menjalankannya. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan, pertimbangkan dan pikiran hati kita. Jadi firman itu seharusnya memberi kita semangat untuk melakukan apa? Untuk pulang istirahat? Tidak. Kalau kita dikasih semangat, kita harus lakukan lebih banyak lagi. Kita harus lebih mengasihi, mendoa lebih, baca Alkitab lebih lagi. Harusnya seperti itu. Tapi kalau enggak, berarti kita hanya kitik-kitik telinga kita setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu dikitik-kitik, garuk-garuk, ya udah pulang. Maka mari kita lihat respon yang baik. Kita udah lihat 2 contoh yang tidak baik. Ini adalah Raja Herodes gagal. Majus juga gagal. Bukan Majus tapi ahli Taurat. Mari kita lihat 3 Majus ini dari timur. Kita tahu kan cerita 3 Majus ini, mereka dari mana? Ada banyak teori, mereka datang dari mana. Ada yang bilang dari Persia, ada yang bilang dari India, ada yang bilang dari Arabia. Tempat jauh, mereka orang asing kan.
Tetapi mereka itu mungkin belajar astronomi dan mereka tahu bahwa di mana bintang ini berdiam, di situ Raja Yahudi itu akan dilahirkan. Jadi mereka bukan hanya belajar astronomi, tapi mereka juga belajar mengenai Alkitab. Jadi mereka pasti jalan untuk waktu yang sangat lama. Biasa kartun kita lihat ada 3 onta kan. Jadi mereka jalan kaki atau naik onta untuk berminggu-minggu dengan harta karun. Tidak ada keamanan di zaman dulu kan, nggak ada bodyguard. Jadi mereka bawa peti-peti emas, terus mur, dan kemenyan. Mereka membawanya di padang gurun hanya untuk mengejar bintang untuk ketemu Yesus. Tapi apa yang diberitahu kepada kita adalah sikap mereka di saat mereka ketemu Yesus. Dikatakan waktu mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka di Matius 2 ayat 10. Ini kata-kata yang sama yang diulang berkali-kali. Bersukacita 2 kali dikatakan di dalam ayat Inggris. Jadi sangat bersukacita. Jadi dikatakan sukacita lalu sangat sukacita kalau dalam ayat Inggris. Jadi Tuhan itu menunjukkan kepada kita hati mereka yang tidak nampak. Mereka sangat bahagia, sangat bersukacita. Yang diekspresikan seperti ini di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ditunjukkan mereka orang yang lebih baik dalam iman dibandingkan semua ahli Taurat, imam-imam besar, bahkan Raja Herodes. Kenapa? Karena mereka bersukacita. Jadi hari minggu depan, hari Natal, kita juga ingin merasakan sukacita yang 4 kali lipat ini. Bukan hanya, hari Tuhan lagi, Natal lagi. Saya udah bawa buah belum? Hadiah anak-anak gimana? Kado teman gimana? Akhir tahun tuh sangat sibuk kan? Kita harus cari sukacita itu ulang lagi. Kalau nggak, Natal itu hanya sebuah beban bagi kita semua. Kenapa? Karena ada kebaktian yang lebih dari normal. Karena malam Natal ada gereja, hari Natal ada gereja, lalu malam tahun baru. Sangat gampang tuh rasa terbeban. Tapi Tuhan setiap tahun menanti di situ untuk kita mengingat Dia kembali. Jadi mari kita lihat apa yang mereka lakukan. 3 Majus itu masuk ke dalam rumah kan, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Matius 2 ayat 11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Ini cara orang Majus menyembah, dan mungkin kita bisa perhatikan caranya ini. Dan cara mereka sujud menyembah, mereka jatuh ke lutut. Pernah gak menemukan siapa-siapa di rumah sakit? Mungkin karena COVID tidak. Bayi yang baru dilahirkan, bayangkan meskipun ini Mesias, bisa gak kita bersujud di lantai rumah sakit dan tiduran menyembah? Mereka sangat rendah hati seperti ini. Mereka sangat senang untuk melihat Raja Yahudi, meskipun bayi itu tidak bisa memberkati mereka atau bicara kepada mereka, mereka berlutut. Dan itu menunjukkan kerendahan hati mereka. Yang kedua, mereka menyembah Yesus. Mereka tidak menyembah Maria atau Yusuf. Mereka tidak menyembah orang tuanya. Hanya karena Yesus dilahir dari keluarga ini, terus keluarga itu spesial. Tidak, mereka tidak memberhalakan keluarganya. Hanya Yesus yang spesial. Dan itu adalah sikap yang benar. Yang terakhir, mereka membawa hadiah. Mereka bawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Udah tahu kan ceritanya? Ini adalah persembahan yang sangat terkenal. Hadiah pertama mereka memberikan adalah emas. Kenapa emas? Kenapa mereka tidak kasih berlian? Kalau ada 3 Majus dari timur, mungkin harusnya bawa rubi atau batu berharga. Tapi emas itu diberikan biasanya kepada raja. Kita tidak kasih berlian kepada raja, kita kasih emas kepada raja. Dan di dalam Alkitab, emas itu menunjukkan iman kita yang sudah diuji, yang sudah mengalami segala macam penderitaan, tapi tetap kita pegang iman kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 mengatakan,
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Jadi itu menunjukkan kesetiaan. Jadi emas diberikan kepada raja. Di saat mereka mengasihi emas itu menunjukkan bahwa mereka setia kepada bayi Yesus. Yang kedua, mereka kasih kemenyan dan mur. Kalau bahasa Inggris frankincense. Frankincense itu adalah bahan baku yang digunakan untuk ukupan atau kemenyan. Frankincense itu adalah bahan baku yang digunakan untuk kemenyan, dan itu diperlukan oleh Tuhan untuk dibuat menjadi ukupan, untuk dibakar menjadi nanti kalau dibakar ada aroma yang enak sekali. Dan di banyak tempat dalam Alkitab beritahu kepada kita bahwa doa kita seperti kemenyan atau ukupan bagi Tuhan. Jadi di saat kita berdoa, kita nggak bisa bikin Tuhan itu merasa jijik dengan bau aroma dunia kita yang penuh dengan keluhan. Tapi Tuhan tuh harus cium dan bilang, wah, gereja Sion wangi sekali. Ini adalah kemenyan, dan itu menyimbolkan doa. Kemenyan itu diberikan kepada para imam. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah imam yang sejati, imam besar yang tertinggi. Yang ketiga, mereka memberi mur. Mur itu minyak wangi, tetapi juga ini sebenarnya seperti antiseptik kayak Dettol, kayak iodin. Kalau tangan kita kepotong, kita pakai yang warnanya ungu itu membunuh bakteri. Sama seperti di Malaysia ada rebut tabin. Jadi pohon yang kalau dipotong itu keluar getah. Kalau pohon mur itu juga dipotong dikit, lalu ada jus yang keluar warnanya emas kuning dan menjadi kering, dan mur itu diambil untuk menjadi minyak wangi. Ingat gak Esther, dia 6 bulan dimandiin dengan mur dan minyak wangi lain. Mur juga digunakan biar gak membusuk, untuk orang mati yang biar nggak membusuk. Jadi ditaruh di mayat biar ayatnya nggak bau dan tidak membusuk. Jadi kalau tidak membusuk, apa yang terjadi? Menjadi kering kan, dehidrasi. Pernah makan raisin? Raisin itu sebenarnya anggur yang tidak busuk, cuma kering aja. Pernah makan raisin? Itu diletakkan di mayat, jadi menjadi kering tapi tidak membusuk. Jadi itu seperti membayangkan bahwa menunjuk bahwa Yesus mati di kayu salib, karena mur itu dikasih kepada mayat kan, keluarga orang mati, untuk mengawetkan tubuhnya. Jadi ini menunjukkan dunia ini yang sedang membusuk. Kita nilai-nilai dunia juga membusuk, tetapi kita tidak boleh. Kita harus memiliki iman seperti mur yang tidak membusuk, yang selalu diawetkan, selalu segar, selalu aromanya indah. Itu kamu. 3 persembahan ini kita semua harus bawa di hari Minggu depan untuk merayakan hari Natal. Kalau kita lihat di layar, saya bukannya suruh kalian semua beli emas, kemenyan, dan mur terus bawa ke gereja minggu depan. Yang kita harus bawa adalah iman kita, kesetiaan kita, lalu doa kita, dan bawa iman yang tidak berubah. Caranya bagaimana? Ini artinya mulai dari minggu ini, 7 hari sebelum hari Natal, apa yang membuat iman kita tidak berubah? Kita harus doa lebih lagi, doa seperti kemenyan. Kita harus baca Alkitab. Kalau kita ambil keputusan di tahun baru, jangan lakukan tanggal 31 Desember, lakukan itu sekarang. Lakukan apapun yang kamu harus lakukan untuk fokus hati kamu, agar di saat kita datang untuk hari Tuhan, hari Natal, kita benar-benar hadir 100%. Jadi kelompok yang keempat, ini respon yang positif, Gembala, Simeon, dan Hana. Gembala-gembala ini siapa? Mari kita lihat, ini gembala yang luar biasa. Lukas 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ada kenal gak gembala yang menjaga dombanya di tengah malam?
Tidak kan? Kenapa? Karena biasa bukan malam hari. Kapan gembala di Israel bekerja di malam hari? Hanya dua situasi. Zaman lambing, zaman lamb itu domba. Artinya domba betina akan melahirkan. Kalau zaman sekarang kan bisa diinjeksi biar bisa melahirkan. Tapi kalau domba itu melahirkan bisa tengah malam. Dan kalau tengah malam nanti melahirkan ada darah, serigala bisa datang makan anak dombanya. Jadi gembala akan jaga di saat mereka mau melahirkan agar domba yang akan dilahirkan tengah malam itu aman, ibu dan anaknya aman. Dan situasi yang kedua, ini di saat Paskah. Kalau dombanya kan tidak boleh bercela yang akan dipersembahkan di saat Paskah, masa harus dijaga siang malam. Jadi agar domba itu sempurna untuk dipersembahkan di bait suci. Jadi kalau kita adalah gembala itu dan malam itu karena udah capek kita ingin istirahat, apakah kita akan ketemu dengan malaikat-malaikat? Karena malaikat-malaikatnya datang kepada para gembala di saat itu, di hari itu, untuk mengatakan Mesias dilahirkan, akan ada anak darah yang akan melahirkan. Jadi seperti kalau di zaman kita sekarang akan ada anak perempuan muda yang akan dilahirkan di tempat parkiran. Jadi Yesus dilahirkan di kandang binatang kan. Dia bilang pergi ke sana, akan ada anak perempuan muda yang akan melahirkan anak. Gembalanya mungkin bisa aja bilang, aduh ini kan masa Paskah udah capek. Tapi mereka setia banget, maka Tuhan pun akan mengupah kita kalau kita menjaga hari Tuhan, setiap hari Minggu kita ke gereja. Kita menantikan kembalinya Yesus, itu sebab kita menyembah setiap hari Minggu. Kita tidak tahu kapan, seperti kita tidak tahu, oh mungkin hari Tuhan ini dia akan melahirkan, seperti domba melahirkan, nggak tahu tanggalnya. Jadi di dalam hal-hal yang kecil kita setia, maka Tuhan akan kasih kita kemuliaan yang besar di akhirnya untuk bisa bertemu dengan dia. Jadi mari kita lihat apa reaksi dari gembala-gembala ini. Waktu malaikat-malaikatnya pergi, Lukas pasal 2, 15-17, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahu apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi ada 3 poin di sini. Pergi, terus dengan cepat kan mereka lalu mengenal. Yang ketiga. Yang pertama, mereka pergi seperti kita pergi ke gereja. Nomor 2, dengan cepat-cepat. Artinya semangat kan. Nomor 3, mereka berbicara mengenai itu. Mereka sharing kepada orang lain. Mereka bilang, oh malaikat kasih tahu Mesias akan dilahirkan, dan kita lihat tuh di tempat parkiran ada bayi yang dilahirkan. Dan ini yang mereka lakukan, mereka menginjil. Lalu mari kita lihat 2 orang, Simeon dan Anna. Ini respon yang baik juga. Simeon itu adalah orang yang sudah tua, dan waktu Yesus dibawa masuk ke bait suci oleh Maria dan Yusuf, setelah Maria itu sudah bersih, dia bawa untuk menyembah. Saat itu ada 2 orang mengenal bayi Yesus. Dia nggak usah ngomong apa-apa, tapi mereka tahu Simeon salah satu dari 2 orang itu. Simeon itu siapa? Dikatakan nama dia adalah Simeon, dan orang ini adalah seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Lukas 2, 25-26. Artinya sebelum mati akan melihat Yesus. Dia udah tua, dia tidak tahu kapan dia akan mati. Jadi kira-kira Yesus akan muncul di mana? Dia adalah orang yang setia, dia ke gereja. Ini bait suci, ya kan? Jadi kalau dia tidak pergi hari itu, seandainya dia pergi di hari lain, 3 kali seminggu, 4 kali dia tidak pergi, lalu tiba-tiba di hari 4 hari itu Yesus muncul, apakah dia akan ketemu dengan Yesus? Tidak. Artinya
kesempatan itu datang kepada orang yang menantikannya. Dia itu sedang menantikan Mesias. Kita pun harus memiliki hati yang menanti. Hari Minggu depan, hari Natal, hari sukacita, kita harus siapkan iman yang tidak membusuk, yang beriman dengan doa. Tapi kita pun harus antisipasi. Waktu dia melihat bayi Yesus, dia memeluknya dan dia memberkati Tuhan. Dia terima firman Tuhan, dia percaya dan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Lalu anak-anak itu siapa? Anak adalah nabi perempuan, dan dia perempuan yang sangat tua, umurnya 100 tahun lebih. Dikatakan dia tidak pernah meninggalkan bait suci, dia diam dalam bait suci, dia menyembah dengan berpuasa dan doa siang dan malam. Dan ayat 38, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lukas 2, 36-38. Jadi waktu dia lihat Yesus, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia bisa mengenal Yesus. Dan dia adalah orang Yahudi yang setia, yang menyembah. Dia kasih tahu orang, ini dia bayi Yesus Mesias. Dia membuat semua orang tahu. Dia nggak takut orang bilang dia gila. Dia mengatakannya dengan tegas. Jadi kesamaan antara orang-orang ini apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, mereka itu setia. Mereka setia kepada apa? Gembala setia dalam tugas-tugas kecil. Mereka ada di situ di malam itu. Bukan hanya malam-malam lain, tapi malam itu. Maka mereka bisa mendengar malaikat mengumumkan kelahiran Yesus. Mereka jaga domba. Simeon juga setia di hari itu. Dia ada di dalam bait suci waktu bayi Yesus ada di sana. Dan Ana, dia setia setiap hari, setiap siang dan malam dia berdoa, puasa juga di dalam bait suci. Artinya, hari ini, perbuatan-perbuatanmu yang kecil dalam iman, datang satu kali untuk satu pelayanan, mau itu untuk pendalaman Alkitab anak remaja, atau untuk kur, untuk apa, itu menambahkan diri kita. Satu batu bata itu menjadi 1000 batu bata untuk bisa membangun tembok. Mereka setia. Dan 1 Korintus pasal 4 ayat 1-2, demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan, dan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi kita ada firman, kalau kita setia dalam tugas yang kecil, Tuhan melihat itu semua dan Tuhan akan bilang, luar biasa, hamba yang baik dan setia. Tidak ada upaya yang lebih besar di luar dari Tuhan mengakui kita. Yang kedua, mereka mengorbankan kenyamanan mereka dengan sukarela. Gembala di luar tengah malam dingin, bisa rasa lapar. Tahu kan, kalau tengah malam kita belajar, kita rasa lapar. Meskipun kita udah makan banyak, jam 2 pagi, jam 4 pagi, jam 6 pagi, kita lapar lagi. Jadi mereka mungkin dingin dan lapar. Dan Simeon, Ana, mereka orang tua. Mereka tidak diam di Yerusalem atau di rumah mereka sendiri. Hanya Herodes yang diam dalam rumah sendiri. Dengan ahli Taurat dan para imam, mereka mencari kenyamanan diri sendiri. Ini adalah orang-orang menyerah hidup kenyamanan mereka untuk mengejar Yesus. Dan itu kita sebut pengorbanan. Membutuhkan pengorbanan untuk sungguh-sungguh kita bisa menjadi hamba yang baik. Jadi Musa di Ibrani pasal 11 ayat 24-26 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi meskipun ibu dia adalah putri Mesir, dia tidak mau menjadi anak putri Firaun ini. Dia menganggap penderitaan sengsara itu lebih besar upahnya
daripada menjadi anak putri Firaun. Jadi kita ke gereja, kalau kita penuh dengan fokus, kita akan terima upah kita, karena Tuhan melihatnya, dan Tuhan itu sangat bahagia. Yang ketiga, kita katakan iman, pengorbanan. Ketiga, mereka bertindak dan mereka menginjil. Ya kan, bagaimana mereka menginjil? Gembala-gembala keluar ke Bethlehem, kasih tahu semua orang kan. Dia bilang, kita lihat bayi ini di kandang binatang. Ana juga kasih tahu semua orang yang menantikan kedatangan Mesias. Simeon gimana? Simeon juga langsung kasih tahu kepada Maria bahwa anak ini akan jadi penghiburan Israel. Jadi mereka semua buka bibir mereka yang emas itu dan sharing. Kita kadang rasa capek karena kita udah jadi Kristen begitu lama. Kita undang keluarga, kita undang teman, mereka datang nggak datang. Tahun demi tahun kita berusaha dan kadang kita udah menyerah. Tapi kita tidak boleh menyerah. Siapa tahu kan, berapa kali setelah kita pukul pohon itu, kapan pohonnya roboh kita tidak tahu kan. Maka kita harus lanjut dan lanjut. Efesus pasal 6, 19-20 dikatakan juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikarunian perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang ku layani sebagai utusan yang dipenjarakan. Kita juga kan berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dalam kata lain, kita harus berani untuk bicara. Nggak usah khawatir apa orang mau ngomong kita apa. Kalau gagal pun coba lagi. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita sedang mempersiapkan untuk Natal tahun ini. Kamu dan saya, kita ada 7 hari kan. Dan kita harus lihat ke belakang. Apakah Natal beban untuk saya, atau aku bersuka cita dengan seperti orang Majus? Pertanyaan yang saya ingin berikan, sukacita itu bisa seperti lampu gak dinyalain semaunya kapan aja? Tidak. Meskipun saya kasih tahu diri saya bersukacita, tapi kalau kita tidak sukacita, ya tidak sukacita. Bagaimana kita bisa 4 kali lipat bahagia? Dan rahasianya adalah, saya akan kasih tahu, kita tidak bisa memaksakan rasa sukacita. Definisi sukacita apa? Kalau kita lihat kamus Cambridge, dikatakan rasa bahagia yang luar biasa, atau sesuatu atau seseorang yang membuat kita untuk merasa bahagia. Jadi kamu harus cari penyebabnya untuk kamu bisa bersukacita. Itu artinya hanya satu kata. Saya ingin kamu ambil sebuah contoh ini dan pikirkan satu kata ini. Kamu ingin sukacita kan untuk Natal, ada caranya. Rasa bersyukur. Coba mikirkan suatu waktu di mana kita mengeluh tapi kita bahagia. Mustahil kan? Ya kan? Jadi contohnya, saya coba bersukacita dan mengatakan, aduh panas banget pakai jaket ini. Apakah saya hatinya bahagia? Tapi tahun 2022, nggak usah bicarakan seluruh hidup kamu. Hanya tahun ini, berapa kali kita hampir mati? Di mana kamu pikir kamu benar-benar gagal, tetapi ternyata kamu tidak gagal. Karena Tuhan menyelamatkan kamu melalui seseorang atau sesuatu, kasih kamu kesempatan, keluarkan kamu dari keputusasaan yang terbesar. Itu kamu harus catat. Jadi itu bukan otomatis. Kita tidak satu hari kita bangun terus sukacita, bukan seperti itu. Kita harus berusaha. Saya harus berusaha untuk, kita harus tulis hal-hal yang kita bersyukur. Kita bersyukur untuk apa aja. Kalau kita bersyukur untuk sesuatu, sukacita itu akan muncul secara otomatis. Kalau kita mau bahagia 4 kali lipat, tulis 4 kali lipat hal-hal yang kita bersyukur. Kan ada perkataan yang bilang, kalau kita bisa bayangkan sesuatu, jadi apa yang kita tulis itu akan terjadi. Hal-hal yang sudah terjadi kita catat, kita teringat ulang. Kalau kita bilang, aduh tahun ini parah, kena COVID 2 kali, banyak hal buruk terjadi. Tapi pendeta senior bilang, meskipun gak ada hal untuk kita mengucap syukur kamu napas gak usah bayar, lalu bisa minum air, dan kamu kamu bisa tetap ke toilet, bisa buang air besar pun harus bersyukur, iya kan? Jadi tulis apa aja yang kita bersyukur, nggak usah dipaksa, tulis dulu dan kamu akan berubah. Dan setelah itu
udah ada sukacita orang Majus, siapkan hadiah. Emas, mur, kemenyan, bukan yang fisik. Mencari iman yang tidak berubah, kesetiaan dan doa kamu. Itu yang dibutuhkan. Jadi bagaimana saya membawa iman yang tidak berubah dan doa dan apa aja, caranya adalah kita harus melakukannya beda tahun ini dibandingkan tahun lalu. Bagaimana? Kalau kita selama ini berdoa keras, kita kasih persembahan, kita baca Alkitab, lakukan lebih banyak lagi. Lakukan 2x 2 kali. Dan minggu depan kalau kita datang, jangan datang terburu-buru. Hari raya ini semua kayak terburu-buru kan. Datang pagian, ada waktu sendirian, hanya untuk kamu dan Tuhan berdoa. Dalam minggu ini, sempatkan waktu untuk berdoa dengan Tuhan kita, dan bahas semua yang kita mengucap syukur. Allah Bapa, Engkau akan datang. Saya tahu Engkau akan datang dan saya ingat yang Engkau telah lakukan untuk saya. Saya sangat bersyukur Engkau mengasihiku, kasih saya, kasih karunia, membuat saya bisa percaya. Itu adalah hati bersyukur kamu. Maka siapkan itu, siapkan. Kasih waktu, kosongkan jadwal kamu. Saya tahu kalian semua orang sibuk, kosongkan jadwalmu. Kalau tidak, hal-hal akan mengambil waktu kita. Dan sekarang, dengan persiapan, dengan sukacita, ini semua, apa yang terjadi adalah hati kita yang sungguh-sungguh menyembah. Hari Minggu depan, kita harus benar-benar fokus, benar-benar perhatikan, itu adalah penyembahan yang full. Jadi, hari Minggu depan, jangan itu menjadi beban untuk kita. Itu akan menjadi hari yang paling sukacita, 4 kali lipat yang pernah kita rayakan. Karena ada rasa ucapan syukur, ada iman yang sudah dicobai tapi tetap teguh. Doamu pun ada, dan lewat Roh Kudus, kesetiaanmu akan bersinar. Dan dengan itu saya ingin menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur untuk hari Tuhan ini, hari Natal yang akan datang dan setiap hari. Bapak, kami minta maaf setiap kali kami menganggap enteng kepadamu. Kami ingin menyiapkan kesetiaan emas, dan kami ingin memberi mur, iman yang teguh tidak berubah, dan juga doa kemenyan. Ampuni kami karena kami sering gagal. Untuk setiap mujizat kami sangat bersyukur. Meskipun seringkali kami putus asa, kami mengucap syukur. Bapa, kami tidak layak, tetapi Engkau telah mengasihi kami sampai hari ini. Maka saat kami mempersiapkan untuk hari Natal, tolong agar itu Natal yang paling terbaik di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur, Engkau telah menerima kami seperti Engkau menerima 3 orang Majus itu. Maka Allah Bapa, terima kasih untuk gereja ini dan firman yang Engkau telah berikan kepada kami dan fondasi yang Engkau berikan. Batu bata demi batu bata, hari demi hari kami bisa melakukan misi yang Engkau berikan. Kami serahkan kebaktian ini dan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin.